Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, dan yang saya hormati pimpinan Bank Indonesia serta jajarannya, bapak-bapak pimpinan perbankan, khususnya cabang dari BI yang ada di Semarang ini. Maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati pejabat Gubernur Jawa Tengah, Bapak Wali Kota atau yang mewakili, bapak-bapak dari Forkomunda Jawa Tengah, dan yang saya hormati bapak-bapak dari pimpinan Ormas Islam yang selalu saya banggakan, dan saya hormati pimpinan atau takmir Masjid Agung Semarang, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebentar lagi, tidak lama kita akan kedatangan tamu besar, tamu agung yang disebut Syahrul Mubarak, bulan yang penuh barokah dari Allah Ta'ala. Barokah atau disebut bulan yang penuh rahmah, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, juga diberi nama Syahrul Ummah. Yang kita pahami adalah secara umum bulan puasa atau bulan Ramadan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sumu tasihu, puasa itu untuk sehat. Saya mengingat satu surat, ada satu surat yang berhubungan, yang pertama menerangkan dalam ilmu astronomi atau antariksa, yang kedua menerangkan ilmu anatomi manusia, yang ketiga daya tarik bumi, dan menerangkan di dalam geologi atau vulkanologi sampai asal usulnya hujan dan manfaatnya untuk penghuni alam ini atau bumi ini. Surat ini saya kagum. Yang pertama, memang tidak terlepas untuk manusia, untuk yang beriman dalam membentuk maqamatil ubudiyah. Itu pasti. Tapi Quran bukan dogma semata-mata,
tapi dogma yang sangat universal dan university. Bahasanya bahasa global. Seperti surat Bismillahirrahmanirrahim, was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmu tsaqib, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma iddafik, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Dari sudut ahli nahwu, dari sudut ahli bahasa, ternyata menafsirkan Quran tidak semudah. Harus tahu mana yang wawunya wawu ataf dan mana wawunya wawu qasam, bimakna dan atau bimakna demi. Sampai Allah Ta'ala menggunakan kalimah demi, wassama, demi langit. Apakah Allah Ta'ala sumpah dengan makhluknya? Mustahil. Dalam makna wassama'i, demi izzati wa jalali wa adhamati, itu maknanya wa kudrati, demi kekuasaanku aku ciptakan langit seisinya dan jalan. Yang perlu kita pelajari sampai Allah Ta'ala dengan menggunakan kalimah wawu, makna qasam atau makna demi. Ada apa? Itu kalau kira-kiranya, saya maaf, itu speakernya itu bisa enggak jangan keluar, coba ke dalam. Saya penting yang di dalam bukan yang di luar. Ada enggak pengatur suara ini? Maaf, saya agak ngenyel sedikit ini. Suaranya dalam saja, saya lebih senang. Kalau kita mau mempelajari, kalau dari langit pertama sampai ke atas, saya tidak heran ada arsy, ada jannah dan lain sebagainya, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari mulai langit yang di situ ada jalan, kita belum banyak menguak di dalam kalimah was-sama'i wat-tariq. Berapa juta planet, berapa juta bintang-bintang, bagaimana di antara planet per planet mempunyai daya tarik yang berbeda. Dan kalau kita hitung putaran yang mengeluarkan cahaya dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak bersentuhan di antara planet yang lain. Kalau salah satu itu sampai benturan sinarnya saja, apa yang terjadi? Wallahu a'lam. Dan hebatnya lagi di sini, Rasulullah sangat peduli rahmatan lil alamin, bukan sekadar sholatil kusuf, sholat gerhana matahari. Padahal di sini untuk menunjukkan kepedulian Rasulullah terhadap makhluk-makhluk yang lain. Kalau pergeseran bumi, bulan, bintang ini 1 detik saja kena, benturannya antar planet yang korbannya bumi ini bisa juga. Itu hebatnya. Dan di dalam wasama itu sendiri
Diterangkan dari satu ayat ke ayat, surat ke surat. Seperti satu contoh, Bismillahirrahmanirrahim, was-sama'i wat-tariq. Di dalam at-tariq itu sendiri, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyamsi wa duhaha wal qamar idza taraha. Tidak cukup dari itu saja. Wasyamsi tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim la syamsu la yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ini luasnya fi falakin yasbahun itu seperti apa? Nggak bisa kita. Dan bagaimana hubungan sinar matahari terhadap pohon-pohonan ini, dan bagaimana hubungan sinar matahari yang mempunyai kandungan ultravioletnya juga di situ dengan ikan-ikan yang di laut sampai ke air lautnya itu sendiri. Bagaimana Allah Ta'ala menjaga lapisan-lapisan air laut mempunyai kandungan-kandungan garam yang selalu bergoyang oleh gelombang. Selagi air laut itu tidak tenang, tetap bergelombang kecil ataupun besar, insya Allah endapan-endapan itu akan memperkuat lempengan-lempengan bumi itu sendiri. Tapi apabila laut itu sudah diam, tenang, itu membahayakan sekali. Itu diantaranya. Pergelombang itu selalu melapisi. Itu diantaranya. Dan lirapan daripada air garam itu sendiri yang membuang, menepis pantulan-pantulan ultraviolet yang akan merusak pada diri air laut itu sendiri. Itu hebatnya Allah Ta'ala telah menjaga hayawan-hayawan yang di laut maupun tumbuh-tumbuhan yang di laut, kadar lendirnya sangat tinggi. Ini maaf saja, ini pengajian akbar sedikit ke ilmu pengetahuan. Jadi jangan sampai dikatakan orang dalam agama itu taunya boleh dan tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, terus sampai itu yang paling ada. Biar tahu isinya Al-Quran lebih jauh. Dikira Quran hanya sampai sebatas itu. Tidak. Manajemennya paling rapi kok. Coba Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudan. Dasar-dasar al-muttaqin diambilkan 3 perkara. Ini manajemen yang paling istimewa dalam Al-Quran. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, pembangunan ideologi dalam ideologi beragama, ideologi berbangsa, ideologi dalam bernegara. Wa yuqimunas sholata, pembangunan manusia seutuhnya dalam bentuk maqamatil ubudiyah, kehambaan, sadar bertuhan, sadar mempunyai nabi, sadar bernegara, sadar berbangsa. Itulah diantara di dalam wa yuqimunas shalah, membangun kehubungan, keukhuwahan di antara sesama kita. Bagaimana sholat itu sampai dijadikan tiang agama, karena sangat kompleks hubungannya. Bukan sekadar antar pribadi dengan Allah SWT, tidak. Pertama, ikrar pribadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kalimahnya memang mufrad pertama sendiri, inna sholati, sungguhnya sholatku, tidak sholat kami. Tapi akhirnya
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati, kembalikan lillahi rabbil alamin. Dalam alamin itu siapa saja? Ya kita ini makhluk-makhluk semuanya, walaupun kalimahnya mufrad pertamanya. Di antaranya pada waktu kita sholat, setelah kita membaca itu apa di antaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak menunjukkan ihdini. Kita selaku umat Islam khususnya, sejauh mana kepedulian di antara sesama kita. Al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Persatuan kepedulian sudah dididik langsung oleh Allah Ta'ala dengan ucapan, dengan doa tadi dalam suratul Fatihah, ihdina, tunjukkanlah kami, bukan tunjukkanlah aku. Jadi kita berbicara sekarang ini pengajian, waktu negara lain sudah tahajud mungkin. Para beliau sudah mendoakan kami, ihdinas siratal mustaqim. Mungkin negara lain kita tengah malam mereka sudah subuh, mereka sudah mendoakan kami, ihdinas siratal mustaqim. Berhubungan terus, bukan sekadar toleran, tapi menunjukkan al-ukhuwah, persaudaraan. Al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Kalau kita sadar dengan adanya ihdinas siratal mustaqim, apakah kami menjadi golongan manusia yang berdoa dengan basa-basi atau sesungguhnya? Tapi kalau kita bisa meresapi kalimat ihdinas siratal mustaqim, kita menjadi juru pendamai, juru damai. Semuanya di bawah petunjuk Allah Ta'ala. Mohon petunjuk kepada Allah Ta'ala. Untuk siapa? Kami semuanya, al-mu'minun al-muslimun. Sehingga kita ini setelah berdoa ihdina, kira-kiranya mau bikin sakit orang lain, kira-kiranya benar tidak? Yang bisa menjawab siapa? Ya kita sendiri. Kita sudah minta petunjuk sama Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, tunjukkanlah jalan yang lurus. Sudah mengerti, kita diberi oleh Allah Ta'ala. Kalau kita ngatain orang itu jelek, tahu petunjuk. Tapi karena kita ingat ihdinas siratal mustaqim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ingat, saya sampai Imam Abil Hasan Abil Mawahib Asyadili di dalam kitab Afdhalus Salawat ketemu dengan baginda Nabi SAW. Bila kalian lupa ngatain orang begini, cepat bacakan surat Ikhlas 3 kali untuk menebus perkataanmu yang jelek kepada si A. Itu luar biasa. Prasangka buruk kita. Apalagi ketika kita tahiyat, ditandaskan lagi. Dalam Isra Mi'raj, Rasulullah di Sidratul Muntaha ditempatkan oleh Allah untuk bertemu, tapi ketika ketemu dengan Allah tetap mukhalafatu lil hawa, tetap tidak berubah. Rasulullah mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Dijawab oleh Allah Ta'ala apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Rasulullah langsung sujud. Apa lagi ya Muhammad? Gum bangun. Ya Allah, jangan untuk saya saja. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kepedulian Rasulullah kepada umatnya sudah berpikir jauh, sudah dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kecil-kecilan saja, kecil-kecilan. Tapi insya Allah kalau kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu kita berbeda. Apa? Makan sedikit aja enak. Ingat sama anaknya. Kalau tidak, ingat sama cucunya. Entah itu lempernya dikasih tisu masuk, entah pisangnya.
Untuk siapa? Cucunya kelihatan di mata. Kalau dimakan seret katanya. Karena apa? Sayang kepada anak, sayang kepada. Nah kita kebalikannya. Kalau kita dapat rezeki banyak, makan di restorasi, makan istimewa. Ingat enggak kira-kira satu bungkus kayak apa-apa gimana? Bikin oleh-oleh emak sama bapak. Mau dimakan off tidak terserah nanti bapak sama emak. Tapi tunjukkan bahwa kami anak ingin berbakti walaupun sebungkus mie ataupun nasi rawon atau nasi gandul dan sebagainya. Tunjukkan itu. Satu contoh. Rasulullah sudah mendidik, membekali kepada kita. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Wahai zat yang maha penyelamat, selamatkanlah kami dan saudara-saudaraku, umatku, artinya hamba-hambamu yang soleh. Didaftarkan dulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan misi dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sampai doanya tadi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kita bawa sinambung periode per periode dari zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in sampai umat sekarang ini tidak pernah meninggalkan salatnya dan doanya ihdinas siratal mustaqim, tahiyatnya assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Pertanyaannya simpel, sejauh mana mengaplikasikan, mensosialisasikan kalimat siratal mustaqim dan mengaplikasikan, mensosialisasikan assalamu alaina wa ala ibadillah al-mu'min akhul mu'min, sampai doanya Allahumma ghafirli wali walidaya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Luar biasa ini doa. Kalau kita mau menyelami ini doa, insya Allah mengurangi dari bentuk perpecahan paling tidak sekian persen. Itu satu contoh. Kita kembali lagi kepada ayat ini, pecahan daripada was-sama'i wat-thariq wa ma adraka ma thariq. Jadi kalau kita melihat kusuf gerhana bulan, sampai bagaimana sinar-sinar matahari dan lain-lainnya, hubungannya kepada manusia, kepada air laut, sungai, hayawan yang ada di dalam bumi, di atas bumi, hayawan yang di dalam laut, dan lain sebagainya berhubungan. Kita kembali ke anatominya. Falyanduril insanu mimma khuliq. Hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ayat kita ambilkan. Apakah tidak kamu melihat falyantul insani mimma khuliq? Kalimahnya al insan bukan sekadar jamak manusia saja. Kalimatul insan di sini diangkat untuk menunjukkan satu ilmuwan dan keintelektualan, berbicara dengan orang yang intelek, orang yang mempunyai ilmu. Al insanul kamil, seperti gelar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insanul kamil. Itu. Kalau lingkaran dunia atau bumi ini 360 derajat, ruas manusia pun tidak lepas 360 ruas. Itu hubungannya dengan anatomi manusia. Dan jumlahnya bintang-bintang ataupun planet-planet yang lain sama jumlahnya dengan sel-sel otak manusia. Jadi kalau kita bisa ngerjakan, memaksimalkan sel-sel yang ada pada kita 10% saja, insya Allah jenius. Ngapalkan Quran tidak sampai 1 tahun 3 bulan selesai.
Baginda Nabi SAW 100% lebih totalitas. Sel apa yang ada di dalam otak baginda Nabi semua mampu bekerja, sehingga efek daripada itu buahnya apa? Rasulullah bisa melihat dari belakang, mempunyai sinar X lebih jauh daripada sinar X. Itu hebatnya. Sekali lagi, ini Quran. Luar biasa. Nah, sumber daripada ini sampai yang menghubungkan darah, yang mengatur darah dari mulai apa yang kita makan. Setiap habis kita makan akan mengeluarkan enzim dari gigi ini atau dari gusi-gusi. Dan gusi itu enzimnya akan mempermudah di dalam pencernaan, cara mengunyah kalau di dalam mulut untuk memudahkan apa yang dicerna oleh pencernaan. Setelah dikunyah, disaring, tugasnya pankreas, tugasnya ginjal, hingga bisa mengover HB-nya berapa, yang jadi darah yang kita beredar sekarang itu hanya paling 30%. Yang 70% itu masih bibit buah darah. Itu dalam tubuh manusia. Sumbernya yang menyuplai ke jantung tidak terlepas dari peranan liver itu sendiri. Dan yang membantu daripada pencernaan itu lebih mudah untuk mencerna apa-apa, tidak cukup dari enzim itu saja, termasuk air empedu yang menetes selalu apabila kita minum, lalu air empedu itu langsung berjalan. Maka baginda Nabi kalau dahar tidak pernah langsung minum. Sebabnya apa? Beliau tidak mau memanjakan organ tubuh ini, enzimnya biar bekerja. Makanya jauh dari diabetes, jauh dari darah tinggi dan macam-macam. Kalau kita sikat terus, hantem kromo. Yang distandarkan vitamin, kimia. Kalau tidak kuat, ginjal lah nanti sasarannya. Kalau sudah mengendap, akhirnya sasaran ginjal al-qila, bahasa Arabnya, semakin kecil, tinggal berapa. Ujung-ujungnya apa vonisnya? Cuci ginjal. Itu diantaranya. Loh, ajaran Islam itu mengajarkan ilmu kedokteran luar biasa. Jangan dikira, sekali lagi, tidak boleh, ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah. Kita ketinggalan dalam dunia Timur Tengah, dalam dalam Eropa. Ilmu pengetahuan, saya tidak berbicara politik. Mereka sudah menciptakan persenjataan, kedokteran, ekonomi yang luar biasa. Bagaimana membuat dunia pertanian yang luar biasa. Kita masih ribut saja, pelkada nanti ribut, kiai dengan kiai, ustadz dengan ustadz, habib dengan habib. 3 bulan belum tentu akur itu. Kalau doa sih benar, pengajiannya terkadang ditulis ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah. Tapi solusinya apa? Aplikasinya apa? Terkadang kita kalah dengan orang makan di restorasi. Coba kalau kita makan di restorasi, bawa rombongan 10 atau 8 atau berapa. Meja 4 kursi 1 meja. Orangnya banyak, sambung mejanya. Luar biasa. Begitu disambung, pelayannya dengan senyumnya yang manis, daya tarik yang luar biasa. Saya kan, Pak, apa yang bisa saya bantu kira-kiranya, Pak? Bapak minumnya apa? Saya kopi. Kendal. Tapi bukan berarti saya minta kopi loh. Biasanya mudah tersinggung.
Yang satu ngomong, saya kopi kental. Yang satu lagi, saya jus alpukat. Yang satu lagi, jus duren. Yang satu lagi, jeruk. Yang satu lagi, teh. Yang satu lagi, air putih. Selesai, makanannya apa Pak? Saya sate 5. Kuahnya Pak, gulai. Satu lagi udang goreng sambalnya tomat. Satu lagi ayam, satu lagi minta apa itu namanya garang asem atau rawon dan sebagainya. Begitu hidangan ditata sudah asik, ayo makan bareng-bareng, nggak ada yang ribut kok. Pak, umur panjenengan berapa Pak? Saya sekitar hampir 80-75. Bapak masih suka makan kambing? Harus dibatasi Pak, ini kan darah tinggi. Nggak ada, paling Bapak masih suka kambingnya. Iya memang saya suka, kenapa? Yang satu, ini kolesterol Pak, udang. Ini kolesterolnya tinggi, kepiting, rajungan, udang ini top ini. Apalagi ayam lehor dan sebagainya. Yang satu tersinggung, siapa bilang? Yang penting saya sehat, maka tidak ada apa-apa. Akhirnya bertikai sendiri, makanannya tidak dimakan. Bisa banting-bantingan piring kelakon. Tapi hebatnya kok tidak ada. Saling monggo ayo bismillah bareng-bareng. Demokrasinya bismillahnya sama atau sesuai agamanya masing-masing. Tapi tidak ada yang meributkan terlalu jauh apa yang dimakan. Yang lebih hebat lagi setelah selesai makan berebut membayari. Sama kasirnya begitu. Ya Pak. Maju dulu, berapa itu? Sekian puluh ribu, sekian juta, bayari. Akur beda pilihan, beda makan, satu bangku, beda bangku, satu meja. Tapi kok tidak ada yang ribut, saya kagum sekali. Kira-kiranya pemilu yang akan datang kalah dengan restoran? Tidak kalah karya. Ini satu contoh demokrasi yang luar biasa. Tuh, hebatnya disitulah. Kita ketinggalan, masih ribut terus. Nanti yang urusannya membid'ahkan ke sana, membid'ahkan ke sini, mensirikan ke sana, mensirikan ke sini, itu sendiri. Nanti yang ribut talqin, tahlil, maulud sendiri. Tidak ada habisnya begitu dan begitu. Kapan majunya dunia Islam ini? Lah itu diantaranya. Bisa tidak mempermajukan? Kira-kira Allahu Akbar, umat Islam punya rumah sakit. Allahu Akbar, bangun perguruan tinggi. Allahu Akbar, punya supermarket. Allahu Akbar, punya Alfamaret. Allahu Akbar, punya segalanya dan sebagainya dan sebagainya. Allahu Akbar, yang janda tidak miskin ada modal perdagangannya. Allahu Akbar, yang anak-anak yatim kita bisa meneruskan sekolahnya. Allahu Akbar, mahasiswa-mahasiswa kita tidak sempat di DO. Allahu Akbar, anak-anak kita yang cerdas, jenius biar masuk ke kedokteran, ahli IT, ahli elektro dan lain sebagainya. Ini bagian buah daripada menjawab tantangan umat dalam dunia Islam maupun dalam dunia kebangsaan. Sudah sejauh mana kita mempersiapkan kader untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa? Yang ada ribut saja, malu sebetulnya dengan bangsa lain yang begitu maju. Inilah. Nah itu diantaranya. Ilmu pengetahuan sampai begitu jauh, sampai anatomi manusia saja dikuasai. Bagaimana ruas-ruas kita, bagaimana antar tulang. Ini kalau ahli bedah tulang paling sulit apa? Paling sulit kalau lubang tulang ini agak segi persegi, ini nyambungnya paling sulit. Kalau bulat sama bulatnya tidak begitu berat. Tapi kalau ini tulang saja sampai begitu jauh, masih bisa ahli tulang. Dan bagaimana ketika menyambung tulang yang kering dan tulang yang basah kalau patah tulang.
Yang paling repot yang tidak kering, yang basah. Apalagi tulang belakang, supaya tulang sumsumnya itu lurus antar lubang dan lubang. Tapi kalau ini tergeser, akhirnya mengendap, lemaknya itu keluar daripada garis pada tulang itu, yang akhirnya bukan salah urat ketika jatuh, tapi karena endapan daripada sumsum itu jalan tidak pada tempatnya. Itu kedokteran, coba tanya saja kalau omongan saya salah, biar diluruskan yang spesialis. Beb kok tahu belajar dari mana? Ya dari Quran, kok dari mana? Itu. Ini satu contoh. Nah, berapa endapan yang kita makan dalam pencernaan ini? Kita mandi satu hari berapa kali? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Cuci muka berapa kali selain wudhu? Sering. Tapi cuci hati, cuci pencernaan kapan? Lebih parah lagi kalau cuci hati, membersihkan hati. Ini yang ringan aja, cuci pencernaan. Bagaimana cara mencuci pencernaan kita? Disinilah Rasulullah bersabda, sumu tasihu, pencernaan yang harus dibersihkan. Endapan, kerak-kerak 11 bulan kita makan, boleh katakan tidak pernah pray. Kerak-kerak yang ada di dalam itu berapa? Bila ini bisa kita bersihkan, akan mencetak darah-darah yang baik sampai full Idul Fitri kita menang, bukan secara kemenangan di dalam Ramadan saja, tapi di antara kemenangan di dalam basyariah kita telah berhasil. Bagaimana mengkikis penyakit-penyakit, khususnya sumbernya adalah dari pencernaan. Itu puasa itu bukan sekadar tirakat, itu tidak. Itu setelah kita bisa mencetak darah yang baik, ginjal yang baik, pankreas yang baik, liver yang baik, ini 3 fungsi yang terutama. Sumbernya diabetes mau tidak, ya di sini semuanya itu. Nah, maka Rasulullah bersabda, sumu tasiu, tinggal kita hasil karya puasa ini bisa tidak dalam muhasabah. Waktu kita mau puasa, mulut harus jaga dengan baik. Telinga pun, mata pun, jangan puasanya secara batal, secara batiniah, karena kita lupa terkadang ngumpat sama orang atau ngomongin orang dan sebagainya. Kalau batal secara hukum, ya memang selagi tidak kemasukan lubang-lubang yang ada dalam jasad ini tidak membatalkan, tapi kalau kemasukan salah satu batal. Tapi batiniah kita termasuk dalamnya isinya apa? Takabur, dengki, hasud dan sebagainya. Di mana letaknya? Nih, di sini nih, di batiniah. Tapi kita tidak mau berbicara lebih jauh, kita berbicara yang dalam pencernaan aja dahulu. Bagaimana setiap hari bisa mencetak darah-darah yang baik. Nanti ke jantungnya juga baik. Kalau sudah baik bisa ditarik oleh paru-paru, dipompa, diorbit sampai ke otak. Saraf kita yang 4 dan 12 lainnya itu bisa tersalur dengan baik. Akhirnya akan menelurkan apa? Kecerdasan pola berpikir. Dan akan menemukan penemuan berpikir yang baik, yang positif, bukan berpikir yang negatif. Karena apa? Darah itu sangat membantu sekali. Nah, kalau ini sudah baik, intelektualnya tambah. Kalau intelektualnya tambah, ilmuannya tambah. Akhirnya apa? Kita dalam muhasabah dalam hidup selalu memperhitungkan sifat terjang, langkah laku kita dan lain-lainnya. Terutama kembali kepada yang terakhir, kepanjangan tafsir tadi, wa yuqimunas shalah, terakhir apa? Wa mimma razaqnahum.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum. Apa orang mau bisa langsung yunfik tanpa dasar kita mengelola yang rezeki dari Allah? Bisa zakat, bisa dan sebagainya. Kita dituntut untuk mengelola wa mimma razaqnahum, apa yang kita dapat rezeki dari Allah Ta'ala. Kita putarkan bagaimana caranya. Itu diantaranya. Maaf, umpamanya masjid ini punya modal. Jangan salah paham ya, jangan dipelintir berita saya. Ini sekarang itu zamannya zaman hoak, zaman pelintiran. Tanya kagak tapi nyerang. Bahkan cangkem. Nah itu. Umpamanya ini masjid. Kontroversi memang. Yang masuk ke masjid ini bukan jariah wakfiyah. Ada waktunya yang untuk dijariahkan dan wakfiyahnya. Setiap Jum'ah berapa juta, per bulan berapa juta, sehingga kita masjid ini mempunyai permodalan. Bagaimana orang-orang kita, fukorok kita bisa pinjam dari dunia kita yang kita kumpulkan, kita lola. Yang pertama, ekonomi akan maju. Tetangga-tetangga kita juga akan maju. Anak didik kita tidak akan putus asa. Karena masjid begini, bukan masjid begini. Modalnya berputar sampai numpuk sekian tahun, miliarder masjidnya. Bisa menelurkan hafidhul Quran, dokter. Hafidhul Quran, dokter spesialis kandungan. Hafidhul Quran, dokter spesialis mata. Hafidhul Quran, dokter spesialis pankreas. Hafidhul Quran, dokter spesialis ortologi. Hafidhul Quran dan lain sebagainya. Yang ahli fikih, yang ahli hadisnya melahirkan. Lama-lama kita mempunyai rumah sakit yang luar biasa. Dokternya spesialis, cetakan masjid agung, masjid agung, masjid agung. Permodalan semakin berkembang. Ya kita kan punya BI, insya Allah Pak BI mungkin bisa mengarahkan, bisa meluruskan itu nanti insya Allah. Kalau bisa begitu tuh luar biasa, saya kira umat Islam akan punya permodalan yang luar biasa. Kalau ada yang ribut berbicara makanya ini gimana ini? Oh sudah ada itu ajaran tahlil orang mati. Ngomong lain aja, ente punya uang gak? Ini tangga kita gak makan kok lu ribut aja sih urusan tahlil. Saya tahu kalau ente mati jangan khawatir, dah anak tahlilin sudah selesai gitu aja kok repot. Jangan khawatir kalau ente mati dah anak tahlilin, karena sudah tahu ente tidak suka tahlil. Kok ribut aja begitu, dah ada habisnya. Ini tangga gak makan, ente punya fulus sudah, punya uang gak? Tuh anaknya si fulan janda kasihan. Jangan dilirik terus ibunya, nih anaknya gak sekolah. Nah inilah kasihan. Tapi coba kalau kas kita banyak, kita bisa menelurkan anak-anak kita yang siap menjawab tantangan umat, tantangan bangsa ini ke depan. Itu harapan kami yang sebenarnya yang saya sangat rindukan. Kalau begitu sudah kuat, intelektualnya kuat, otomatis tidak mudah otaknya dicuci. Karena kita sadar bahwa bangsa ini, negeri ini tidak berdiri sekonyong-konyong dengan sendirinya. 350 tahun cukup dijajah. Apakah sang merah putih itu berkibar sendiri? Lah. Indonesia merdeka bukan hadiah, Indonesia merdeka berdarah. Maka apabila kami sadar
Bagaimana cara kami tidak mengecewakan para beliau-beliau yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah. Dan tidak mudah kita itu digoyahkan oleh hoax dan lain sebagainya. Kalau bapak ibu kita ini kalau kita lihat laut sebetulnya malu. Laut itu datang air bah, yang tidak air bah masuk semuanya ke laut. Semua yang masuk airnya tawar, macam-macam. Tapi yang kotor, outs, bisa minggir. Bisa menyibah, outs semuanya, ayo minggir. Luar biasa. Dan berapa juta yang musim kemarau yang masuk ke laut. Semua tawar. Belum kalau musim hujan. Berapa miliar per detik masuk. Tapi saya belum pernah mendengar bisa mampu merubah asinnya air laut. Bagaimana bangsa ini? Bagaimana umat ini? Ada hoax, ada yang macam-macam, tapi mempunyai pendirian lebih daripada air laut. Insya Allah negara ini, bangsa ini akan semakin kuat, semakin kokoh. Allahumma. Nah itu. Apalagi ditunjang kemajuan intelektualnya, ilmuannya, ekonominya, dan lain sebagainya. Para bapak, para ibu maaf saja itu lihat Wali 9 tuh, enggak usah jauh-jauh. Apa dikira Wali 9 masuk ke Indonesia tuh sorbanan, tasbehan, jubahan, maaf saja, maaf. Terus keliling, saudara-saudara ingat ya kepada Tuhan, kamu akan mati, kamu tahu Islam tidak? Tidak, bukan begitu. Beliau ekonom. Jangan dikira. Beliau seorang ekonom, rata-rata ahli ekonom, ahli pertanian, ahli perairan. Bagaimana bendungan air ini supaya baik. Yang saya heran, yang di zaman Majapahit berbeda faham, tapi para beliau kok bisa hidup bersama. Di Pejajaran, di Mataram kuno, dan lain sebagainya. Di zaman Sri Lanka, di zaman Sriwijaya. Dan lain sebagainya. Beliau bisa hidup berdampingan. Ekonominya maju. Bisa membuat bekal untuk dakwah. Bukan begini. Terkadang Habib Lutfi sendiri malu sebetulnya. Pidato pulang keras. Rob ya Allah ya Rob. Betulnya kami harus begini. Jangan dikira kita terima amplop itu seneng. Nangis hati saya sebetulnya. Harusnya saya begini. Malu dengan Wali 9 sampai sekarang. Sunan Ampel, Sunan Kalijogo, Demak, kelingkungannya masih membuat ekonomi kerakyatan. Mau yang tidak percaya silahkan, percaya silahkan, realitinya ada. Silahkan. Mau masuk ke Kadilangu, siapa yang jualan belangkon di sana sampai tasbih dan sebagainya? Kok maju hebatnya? Belum di Demak sendiri, belum sampai Muryau Kudus. Muryau lebih top lagi, naik di gunung. Yang jual, saya pikir ini orang penjual mau jualan sama kuburan atau siapa? Kau dapat rezeki, Allah Ta'ala memberikan di sini dengan sebab orang mati. Orang mati saja bisa membuat ekonomi kerakyatan. Tapi yang mati bukan seperti kita-kita ini. Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang masih bisa mempersatukan ziarah umat dan bangsa. Contoh Maulana Syarifiyatullah, tempat ziarahnya separuh muslim, separuh non muslim. Tiap Jumat Kliwon masih bersatu begitu hebatnya. Malu kalau kita lihat Wali 9. Hebat beliau cara pola kerjanya. Nah, kita mempunyai simbol-simbol itu. Yang kedua, putra Sunan Ampel tidak satu pun generasi yang mengecewakan kedua orang tuanya selaku penerus perjuangannya. 11 putranya jadi aulia semua yang berilmu sangat luar biasa. Semoga dengan adanya pengajian akbar malam hari ini kita akan banyak bisa mengambil tauladan yang diberi contoh oleh para sesepuh pendiri bangsa ini dan penyebar Islam min ahlil karomah dan sangat alamah. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya tidak bisa panjang lebar.
Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Kita tutup bersama dengan bacaan surah Al-Fatihah dengan niat yang pertama, semoga Indonesia ini, saya niat membaca suratul Fatihah dengan niat semoga Indonesia ini dijauhkan dari segala bentuk perpecahan, dari segala fitnah, dari segala hoax yang akan memecah belah umat ini khususnya dan akan memecah belah bangsa ini. Bisirril Fatihah. Fatihah yang kedua, mari kita sama-sama niat membaca Fatihah. Bangsa Indonesia khususnya dan bangsa-bangsa yang lain diberi keamanan negerinya, khususnya Indonesia, dijauhkan dari segala bala dan cobaan yang akan turun dari bumi, yang akan keluar dari bumi atau yang akan turun dari langit, dan dari segala musibah yang akan menimpa kepada umat ini. Al-Fatihah. Fatihah ketiga kami niat semoga perekonomian Indonesia dikembalikan baik, lebih maju, lebih barokah. Begitu juga pertaniannya dijauhkan dari segala bentuk kerugian, ama dan lain sebagainya, karena itu bagian daripada ketahanan nasional dan lain sebagainya. Bisirril Fatihah. Terakhir, semoga Fatihah ini menjadi pelantara mengantar kami kepada Allah. Dengan doa tersebut, semoga generasi Indonesia ke depan semakin maju, semakin baik, tambah kebenarannya, tambah benernya, tambah cintanya kepada bangsa dan tanah airnya, dan dijadikan hamba-hamba Allah yang tidak memalukan kedua orang tuanya, memalukan kepada nenek moyangnya, tidak memalukan gurunya, tidak memalukan bangsanya, tidak memalukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di haribaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.